Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillahi zahirah wal batinah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat. Hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Raudhah Jannah ya. Raudhah itu taman, Al-Jannah itu surga. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah kita masih diberi kemampuan dan kemauan untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan ikhtiar thalabul ilmi kita dapat meningkatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma, serta orang-orang yang diberi ilmu. Jadi kata-kata diberi ilmu berarti ilmu itu pemberian dari yang maha berilmu, yaitu Allah. Karena itu di samping kita thalabul ilmi, kita juga banyak berdoa agar ilmu itu kita dapatkan dari Allah. Bahkan Rasulullah itu berdoanya setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Dalam ayat Quran, Rabbi zidni ilmu. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dalam doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dalam doa yang lain, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikanlah kepadaku manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang usul fikih, sebagai muqaddimah kita bahas sekilas tentang ciri ilmu yang bermanfaat. Ciri ilmu itu bermanfaat. Yang pertama, membuat kita takut kepada Allah. Semakin banyak ilmu yang kita pelajari, membuat kita takut kepada Allah, maka berarti ilmu itu bermanfaat. Bertambah ilmu, bertambah rasa takut, yang disebut khasyah.
Jadi hasil dari ilmu itu lahir khasyah. Khasyah itu rasa takut kepada Allah. Yang kedua, ilmu itu bermanfaat apabila mendekatkan diri kepada Allah. Yuqarribuka ilallah. Ilmu kita bermanfaat manakala kita menjadi lebih dekat. Yang ketiga, ilmu bermanfaat itu mendorong kepada kita semangat beramal soleh. Satu ayat, satu hadis yang kita pelajari lalu mendorong kita beramal soleh, berarti itulah ilmu bermanfaat. Makanya Rasulullah minta ilmu itu ilman nafi'an. Dan sebaliknya Rasulullah takut, aku berlindung kepadamu dari ilmin la yanfa'u. Karena ilmu yang tidak bermanfaat itu sebaliknya yang tadi. Ilmu membuat sombong, tidak bermanfaat. Ilmu menjauhkan diri dari Allah, tidak bermanfaat. Ilmu itu menjauhi amal soleh, itu tidak bermanfaat. Nah, itu sebagai tazkirah, peringatan bagi kita dalam menyikapi ilmu. Yang kita bahas pada hari ini judulnya amr. Dalam bahasa Arabnya amrun, pakai tanwin. Sebelumnya Bapak Ibu pernah dengar istilah amr? Mungkin yang populer amar ma'ruf, yang populer ya. Jadi amar itu dari amrun. Amar ma'ruf itu amrun ma'ruf. Ya'muruna bil ma'ruf, memerintah kepada yang baik. Nahyi munkar itu mencegah dari yang munkar. Di dalam memahami hukum-hukum Allah, salah satu gaya bahasa yang Allah gunakan itu adalah amrun. Nah, apa itu amrun? Kita bahas di sini. Arti amrun secara bahasa ada dua. Satu, tuntutan untuk berbuat. Bahasa ringkasnya perintah. Jadi arti amr itu apa? Perintah. Perintah itu ada tuntutan untuk berbuat. Salatlah, saumlah, sedekahlah, berbuat baiklah, jujurlah, sabarlah. Nah, itu perintah. Jadi perintah itu menuntut kepada kita untuk berbuat. Arti ini ada di Quran surat Toha 132. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat. Di sini ada kata amrun, dan amrun di sini artinya perintah. Termasuk ciri umat yang terbaik itu apa? Kuntu khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat yang terbaik itu bukan umat yang soleh secara pribadi, tapi yang mau memerintah orang untuk berbuat ma'ruf, berani mencegah orang dari yang munkar.
Jadi kalau soleh sendirian belum jadi umat terbaik. Makanya Bapak Ibu harus bosan jadi orang soleh. Maksudnya gimana bosan jadi orang soleh? Meningkat muslih. Ada solih, ada muslih. Kalau soleh berarti pribadi dia yang bisa menghasilkan amal-amal baik. Sholat kita kerjakan, soleh ya. Sedekah kita tunaikan, thalabul ilmi kita jalani, itu soleh ya. Nah kalau muslih itu bagaimana orang lain pun bisa sama-sama soleh. Maka menjadi muslih itu dengan amar ma'ruf nahi munkar. Misalnya. Yang kedua, belum ya. Bentuk jamaknya adalah awamir. Jadi ada amrun, ada awamir. Jadi awamir itu perintah-perintah. Kalau amrun, perintahnya satu. Kalau perintah Allah itu banyak atau sedikit? Sedikit. Perintah Allah kepada kita sebagai hambanya banyak sedikit? Banyak. Maka disebut awamir. Jadi awamir itu perintah-perintah. Jama dari amrun. Yang kedua, amrun itu diartikan perbuatan, keadaan, dan urusan. Jadi arti bahasa yang kedua, amrun itu urusan. Misalnya di surat Ali Imran 159. Wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah kalian dengan mereka dalam urusan itu. Manusia tidak bisa lepas dari urusan. Urusan itu kan banyak. Amrun di sini diartikan urusan, jamaknya umur. Wa ilallahi turja'ul umur. Hanya kepada Allah lah segala urusan itu dikembalikan. Kemampuan kita sangat terbatas. Segala urusan kita kembalikan kepada Allah. Bukan kembalikan kepada yang di atas ya. Allah aja lah. Allah. Itu yang ke satu secara bahasa. Nah, yang kedua secara istilah, apa itu amr? Dalam usul fikih salah satu definisinya, pengertian amr itu huwa talabul fi'li minal a'la ilal adna. Tuntutan melakukan pekerjaan dari atasan Allah kepada bawahan makhluk. Itu arti amr. Dari yang lebih atas kepada yang lebih rendah. Dari Allah sebagai khaliq kepada kita sebagai makhluk. Dari Allah sebagai ilahun dan kepada kita sebagai abdun. Itu yang disebut amr. Jadi pekerjaan itu banyak tuh. Ada gak orang yang tidak bekerja apa-apa? Ada. Tuh gawe hirup teh ngalamun wae. Ngalamun teh gawe. Jadi semua aktivitas manusia itu disebut fi'lun.
sare wae gawe tehnya sare gawe. Tidak ada satupun aktivitas manusia kecuali aktivitas itu disebut fi'lun. Fi'lun itu perbuatan. Perbuatan itu luas. Diam itu juga berbuat. Meninggalkan perbuatan itu perbuatan bukan? Perbuatan. Meninggalkan perbuatan itu perbuatan. Berzina itu perbuatan, meninggalkan zina pun perbuatan. Jadi kata fi'lun itu maknanya luas. Bukan hanya mewujudkan, tidak mewujudkan pun bagian dari fi'lun. Paham ya? Jadi ulah ngalamun wae, ngalamun teh pagawean tuh. Pekerjaan. Nanti Bapak Ibu, yang paling penting dalam amal kita itu ini, amalan yang terkait dengan hati. Yang amalan hati itu tidak bisa terlihat, tapi bisa diamalkan. Saya baru mencatat 50 dari berapa banyak. Amalan hati itu 50. Kalau kita ingin merasakan kehadiran Allah, tidak cukup dengan amalan badan, harus dengan amalan hati. Saya 2 tahun lalu kalau nggak salah ada kitab yang sedang dipelajari, judulnya Insyari A'malil Qulub, apa ya? Jadi saya terjemahkan perjalanan ibadah menuju Allah. Kalau orang seringkali sholat, lalu hasil sholat tidak mencegah perbuatan keji dan munkar, berarti sholatnya belum bisa mengantarkan kepada Allah. Semua amal itu tidak cukup dengan amalan lahir riyah. Dalilnya surat Al-Baqarah 177. Allah menegaskan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu, kata, bukanlah kamu menghadapkan ke arah timur dan barat. Sebut saja itu simbolis. Kita sholat harus menghadap kiblat. Selain itu ada gerakan-gerakan. Itu namanya simbolis. Dalam bahasa Imam Al-Marawi itu namanya badaniyah. Ada amaliyah. Walakinnal birra, Allah menegaskan, walakinnal birra, tetapi yang disebut kebaikan itu man amana billah, orang yang beriman kepada. Nah ini modal. Iman itu kan tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi banyak sekali amal-amal yang bisa mengantarkan kepada Allah itu, dan amal itu hati. Oh ini judul kitabnya, As-Sayru ilallahi min khilali a'malil qulub. Itu judul kitab. As-Sayru ilallah, berjalan menuju Allah, min khilali, melalui a'malil qulub, amal-amal hati. Itu baru 50. Dua tahun lalu ketika Ramadan saya pelajari kitab itu. Dan sudah diterjemahkan, belum final ya. Oh ini amalan. Seperti apa amalan hati itu? Mahabbah, khauf, roja, syukur, sabar, qanaah. Nah itu amalan-amalan hati. Yakin, tawakal, zuhud, waro. Itu contoh-contohnya. Asing nggak tuh istilah-istilahnya? Sebagian mungkin kita sudah kenal ya. Yakin.
Amalan hati itu salah satunya yakin. Rogbah. Pernah dengar rogbah? Fa'idha farogta fansab wa ila rabbika farghab. Itu rogbah perbuatan. Rogbah itu selalu berharap dari Allah. Rogbah namanya. Mahabbah itu cinta. Roja itu harap. Roja itu pamrih. Jadi kalau kita mengerjakan perintah Allah harus pamrih. Supaya pahalanya bertambah. Satu lagi khauf. Ada ulama yang menyatakan agar amal kita berkualitas minimal ada 3 dan amal kita disebut sah. 1, ketiganya itu amalan hati, mahabbah. Apa mahabbah itu? Cinta. Kalau ibadah tanpa cinta, melaksanakannya merasa terpaksa, hasilnya capek. Tapi kalau ibadah didasari mahabbah, dia akan menikmati. Bapak Ibu datang ke majelis ini, ada mahabbah? Ada. Harus ada. Kecintaan Bapak Ibu kepada Allah dan Rasul yang mendorong hadir di majelis ini. Itu mahabbah. Semua amal ibadah kita, jangan lupa hadirkan mahabbah. Jadi mahabbah itu apa? Kecintaan. Nah, banyak orang yang terlalu terlalu singkat, sempit memahami cinta. Padahal mahabbah itu ada lagi mawadah. Mawadah itu kasih sayang yang tulus. Bapak Ibu mencintai pasangan, mencintai keluarga tulus atau masih pamrih? Kalau tulus gitu ya, oh itu sudah berbekal iman dan amal soleh. Saya masih mempelajari ayat itu ya. Oh ini kasih sayang yang tulus itu tidak gampang. Itu hasil dari iman dan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Yang kedua, roja. Jadi kalau kita beramal, tanamkan roja. Apa roja? Harap, berharap kepada Allah. Seringan apapun amal soleh, doa ke Allah, ya Allah mudah-mudahan ya amal itu ditampi. Karena yang terpenting dari amal itu bukan dikerjakan, apa? Diterima. Kan doanya juga wa amalan mutaqabbalan tadi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Jadi amal itu bukan hanya cukup dikerjakan, tapi diterima. Nabi Ibrahim doanya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah itu yang disebut roja. Nah roja juga itu ada ilmunya. Tidak mungkin ada roja kalau kita tidak tahu dasar ilmunya. Apa dasar ilmu roja itu? Ilmu-ilmu yang terkait dengan fadhailul a'mal, keutamaan amal. Jadi kalau bisa mah amal kita tuh tahu masing-masingnya keutamaannya apa. Saya juga masih belajar tentang bab niat. Kuncinya ada di innamal a'malu binniyat. Yang ketiga itu adalah
Khauf, khauf itu apa? Takut. Jadi semua amal soleh jangan tinggalkan 3 amalan hati ini. Kata para ulama ini rukun. Wah, ini syarat amal diterima. Dan 3-tiganya semuanya amalan hati. Mahabbah, roja, dan khauf. Yang mengotorinya apa? Dari 3 ini. Yang mengotorinya riya, sum'ah, ujub. Riya ingin terlihat, sum'ah ingin terdengar, ujub merasa bangga. Nah, inilah yang mengotori amal. Maka bersihkan semua amal kita dengan yang 3 tadi. Mahabbah, roja, dan khauf. Nah, itulah yang disebut al-fi'lu. Bagian B, halaman 50. Sigoh amr. Sigoh artinya bentuk. Maksud bentuk di sini bentuk lafaz. Sigoh amr bentuk-bentuk lafaz yang menunjukkan bahwa nas tersebut baik Quran atau hadis menunjukkan kepada amr. Kita mengetahui dalam ayat Quran atau hadis adanya amr dari sigoh. Bisa dibedakan, ada amr, ada sigoh amr. Allah memerintah. Di mana perintah Allah itu? Di Quran. Nah, mana ayatnya? Mana ayatnya? Lalu apa sigohnya? Nah, jadi kalau kita menyebutkan perintah Allah harus menyebutkan juga nasnya dan sigohnya. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, fi'il amr. Fi'il amr itu apa, Bu? Kata kerja perintah. Bapak Ibu pernah belajar bahasa Arab? Kalau yang pernah, mungkin ada yang disebut isim, fi'il, huruf. Ya, isim, fi'il, dan huruf. Kalau isim apa? Kata. Kalau fi'il? Kalau huruf? Kata bantu. Nah, jadi fi'il itu kata kerja. Ada 3, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Fi'il madi telah, fi'il mudhari sedang atau akan. Kalau fi'il amr perintah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu fi'il amr, berarti tahu amr. Karena tahu amr itu dari fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja yang menunjukkan perintah. Contoh surat Al-Baqarah 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah oleh kalian sholat, tunaikanlah oleh kalian zakat. Perintah fi'il amrnya ada pada kata aqimu. Nah, itu fi'il amr. Dirikanlah as-sholata, sholat. Wa atu, tunaikanlah az-zakata. Tahu adanya perintah dari fi'il amr. Contoh lain apa? Contoh lain di Quran banyak. U'budu, beribadahlah. Udhkurullah, berzikirlah kepada Allah. Ushkuru, bersyukurlah. Isbiru, bersabarlah. Ikhsyau, takutlah kepada Allah. Banyak. Khofu, takutlah. Itu contoh-contoh fi'il. Kalau perintah saum tidak sumu, itu di dalam hadis ada. Sumu bi ru'yatihi, bersaumlah. Itu ada. Kemudian apalagi banyak ya.
Jadi banyak di dalam Quran atau hadis perintah Allah menggunakan fiil amr. Ini pada belajar ilmu sorof. Ilmu sorof itu ilmu tentang pecahan kata. Kekayaan bahasa Arab itu dari satu kata bisa jadi 90. Jala saya jelis ijlis sami ayasma isma nasoroyan suruh unsur. Nah itu fiil amr. Itu baru 3, nanti yang satu beranak jadi 14. Pada ngerasakan atau gunung ngarorawa ya? Karena jantan santri kan. Santri itu 6 tahun Bu belajar. Waktu saya santri nggak tamat itu ilmu sorof. Tapi karena merasa perlu belajar lagi secara otodidak. Oh iya. Kalau kita mengetahui ilmu sorof, mengetahui jenis-jenis kata dalam bahasa Arab dan maknanya. Seperti tadi ada soli, ada musli. Apa bedanya? Itu pakai ilmu sorof membedakannya. Ada sholat, ada musola. Ada musola, ada musolli. Ada musola, musoli, dan usolli. Beda itu. Nah, jadi ilmunya ilmu sorof. Mengetahui fiil amr butuh perangkat ilmu sorof. Nah paling tidak kita tahu konsep dasarnya. Fiil amr itu kata kerja perintah, kata kerja yang isinya memerintah. 2, isim fiil amr. Ini juga sama, lafadznya isim tapi maknanya fiil amr. Contoh, hayya 'alas shalah. Nah ini isim fiil amr. Marilah mendirikan sholat. 3, nah ini mungkin rada asing, masdar, pengganti fiil amr. Pernah mendengar masdar? Masdar itu kata kerja, tidak ada kaitan waktu. Kata menunjukkan pekerjaan tapi tidak ada makna waktu. Itu masdar. As-salatu khairum minan naum. Salatu salat. An-naum tidur. Itu dua-duanya disebut masdar. Jadi kata kerja itu tapi tidak ada hubungan dengan waktu. Kalau kata kerjanya ada makna waktu, itu namanya fi'il. Sholatun sholat, usolli, saya sedang sholat. Sholaitu, saya telah sholat. Itu ilmu sorof yang membahas itu. Wudu'un, pekerjaan wudu itu. Tapi kalau tawadhu tuh saya telah wudu. Nah, itu berarti fi'il. Jadi ada masdar, ada fi'il. Dua-duanya menunjukkan kepada kata kerja. Kalau masdar tidak ada kaitan waktu. Kalau fi'il ada. Gampang ya? Ada Ustaz. Minimal sakit juga. Oh iya maksudnya. Kita lihat contohnya seperti apa masdar itu mengganti fi'il amr. Wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Kalau mau ditandai masdarnya itu ihsana. Itu teh masdar. Ihsanan itu kata kerja tapi tidak ada makna waktu. Kalau disebut fi'il amrnya ahsinu, asalnya begitu.
ahsinu ihsana. Seperti di atas, as-sholat itu masdar. Kalau fiilnya usolli, shollaitu, sholli, shollu, fiil. Yang keempat, kita mengetahui amr itu dari fiil mudhari'. Pernah dengar fiil mudhari'? Ya. Fiil yang menunjukkan sedang atau akan. Yang disertai lam amr. Lam amr itu apa? Lam yang dimaknai perintah. Itu namanya lam amr. Contoh, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Liyunfiq. Nah, di sini ada kalimat li. Li itu namanya lam amr. Hendaklah. Bahasa Arab itu punya ciri khas ikhtisar, ringkas, tapi padat. Banyak kata siapa ya? Belajarlah bahasa Arab, karena itu bagian dari agamamu. Saya sedang melaksanakan program ini, namanya bahasa Arab praktis untuk praktik ibadah. Jadi mana ya, apalagi tinggal kalau tiap Selasa subuh. Jadi belajar bahasa Arab yang praktis untuk praktik. Praktik di sini maknanya memahami bacaan-bacaan doa-doa. Baru selesai doa sholat. Jadi mulai dari bulan September, Oktober, November, Desember, Januari. Udah 5 bulan. Tapi ada bahasa Arabnya. Ini bacaan sholat sesuai hadis-hadis. Sekarang sedang sholat jenazah. Doa-doa seputar sholat jenazah. Karena yang belajarnya juga lansia, nggak akan dijelaskan terlalu rinci. Tapi mereka sudah paham isim itu begini, fi'il itu begini. Jadi ada doa-doa, ada kaidahnya, di akhirnya belajar baca kitab. Tapi saya aja yang baca, mereka menyimak. Minimal bahasa Arab yang kita pelajari itu untuk memahami bacaan ibadah, minimalis itu. Kalau kita paham bacaan ibadah, bertambah kehusyuan. Salah satu mencapai khusyuk itu kan paham apa yang dibaca. Ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, terbayang maknanya. Nah, kenapa sulit sholat khusyuk? Mungkin nggak paham bacaan. Itu bahasa Arab itu kata Umar kalau nggak salah ya, juz'un min dinikum, bagian dari agama. Li dalam bahasa Arab itu bisa artinya bagi, bisa artinya hendaklah. Di sini artinya hendaklah, li hendaklah. Yunfik berinfak. Dzu sa'ah yang mampu. Dzu sa'ah itu yang punya kemampuan. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah min sa'ati menurut kemampuannya. Berarti infak itu hukumnya wajib, diperintah. Ini kaitan dengan keluarga ya. Nafkah suami kepada istri. Seorang suami wajib menafkahi keluarganya. Nah ini dalilnya. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati, sesuai dengan kemampuan. Jangan dipaksa. Kalau kemampuannya 100 juta ya jangan dipaksa.
Kemampuan bulanannya berapa? 100 juta. Ya jangan dipaksa jadi semiliar, cukup segitu. Nah, jadi dosa atin itu seorang istri gak boleh menuntut lebih di luar kemampuannya. Kalau seorang istri menuntut lebih, dia menentang ayat ini, menyalahi ayat ini. Tapi seorang suami tidak boleh mengabaikan orang yang menjadi tanggungannya. Itu dosa. Kafabil mar'i isman ayyudayya man yaqut. Seseorang dianggap berdosa ketika mengabaikan orang yang jadi tanggungan. Kalau baru istri mungkin nafkahnya 1 juta misalnya. Nambah 1 anak, naik lagi kan? 2 juta. Nambah lagi anak 1, jadi bertiga. Tanggungannya jadi bertiga, 3 juta. Terus saja banyak. Dan jangan takut Allah tidak memberi rezeki. Ini nasihat ibu kepada anak-anak nanti. Ibu kan udah senior ini. Saya masih junior. Jadi kata Quran, nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut fakir. Nahnu narzuqukum, kami yang memberi rezeki, wa iyyahum, dan kami yang memberi rezeki kalian dan mereka anak-anak. Jadi ayat istilah nambah rezeki dan nambah anak. Nah itu saatin min saatin. Dan mungkin Bapak Ibu merasakan ayat ini. Saya juga merasakan bertahap ya. Kemampuan ketika dengan istri saja ditambah lagi anak cukup, tambah anaknya 2, tambah anaknya 3, sekarang sudah 4. Alhamdulillah. Dan ada aja rezekinya kalau kita mau ikhtiar, tawakal. Kalau sudah tua kembali lagi Ustaz untuk berdua aja. Nah gitu. Kalau ini bisa yakin. Ya kalau ada kemampuan lebih banyak. Jadi kalau kita kemampuannya lebih, misalnya gini, penghasilannya 10 juta, kebutuhannya 1 juta sebulan itu. Sisa berapa? Jangan diam 9 juta. Cari pahala dengan 9 juta. Sebagian wakaf, sebagian infak, sebagian kafalah, sebagian hibah, sebagian sedekah. Perlu kita belajar ibadah maliyah, ibadah yang terkait dengan harta. Kalau ada lebih, makanya kata Quran, madza yunfikun qulil afwa, apa yang harus diinfakkan? Al afwa, selebih dari yang dibutuhkan. Kalau kebutuhannya 10 juta, gajinya 7 juta jadi kurang. Terkadang hemutan infak kan. Yang harus infak itu ada lebih dari yang dibutuhkan. Kalau kurang dari yang dibutuhkan, nggak ada. Itu keadilan Islam ya. Terakhir, yang kelima, khobariyah bermakna amr. Pernah dengar khobariyah? Kabar. Di kita istilahnya kabar. Apa itu kabar? Berita. Jadi kabar itu dari bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya pakai khobar. Jadi khobariyah itu bermakna berita. Kalau kita baca Quran, baca hadis, ada yang sifatnya khobariyah. Ayat-ayatnya itu. Ada yang insya'iyah. Bapak belajar ya.
Ini balagoh ini. Ya. Pernah dengar balagoh? Ilmu bahasa untuk memahami makna bahasa. Nah, jadi kalam ya, ungkapan bahasa Arab termasuk Al-Quran dan hadis yang sering kita baca. Ada khobariyah, ada insya'iyah, insya'iyah. Kalau khobariyah itu apa? Isinya berita atau informasi. Kalau insya'iyah isinya tuntutan. Kalau ada tulisan ya, dilarang merokok, itu khabariyah insya'iyah. Tuntutan ya. Kalau ada dilarang. Kalau tulisannya begini, yang merokok orang gila, khabariyah. Tapi maknanya melarang. Nah, jadi ada yang berita tapi maknanya insya'iyah. Ada yang lafadznya berita tapi maknanya insya'iyah. Itu lebih halus ya. Antara dilarang merokok dengan yang merokok orang gila. Itu lebih santun mana? Itu ya. Orang gila. Gila santun. Dilarang buang sampah di tempat ini. Insya'iyah khabariyah. Insya'iyah. Jagalah kebersihan. Insya'iyah. Bersih itu sehat. Khabariyah. Nah, jadi kita perlu memahami teks-teks itu. Oh, Allah menyatakan ayat ini khabariyah. Khabariyah itu ayat-ayat Quran dan hadis yang kita baca harus menjadi i'tiqadiyah, keyakinan untuk dibenarkan isinya. Misalnya kata Quran, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan khabariyah. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Pengurus semesta alam. Di sana ada tuntutan enggak? Secara lafaz tidak ada tuntutan. Secara lafaznya itu berita. Memberitakan pujian itu hanya pantas untuk Allah. Dan juga memberitakan Allah itu Rabbul Alamin. Itu khabariyah. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Khabariyah insya'iyah. Khabariyah. Menerangkan Quran itu apa? Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, itu jadi akidah. Kita tidak ragu Quran itu dari Allah. Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Khabariyah insya'iyah. Khabariyah. Nah, jadi sekali-kali Bapak Ibu kalau baca Quran hadis dibaca terjemahnya minimal. Untuk menangkap, memahami apakah ini khabariyah atau insya'iyah. Bisa ya dibedakannya? Di sini dijual rumah. Khabariyah. Jualah rumah ini. Insya'iyah. Bisa ya? Berarti udah lulus nomor 5. Kita lihat contoh betapa santunnya Allah memerintah wanita, ibu yang hamil, ibu yang melahirkan untuk menyusui anaknya.
Ini khobariyah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Wal walidat, para ibu. Maksud walidat di sini para ibu yang melahirkan. Yurdi'na, mereka itu menyusui. Nah, di sini maknanya sudah diamarkan, dianggap perintah. Padahal yurdina itu khobariyah. Mereka itu menyusui siapa? Auladahunna, anak mereka. Berapa lama? 2 tahun. Haulaini kamilaini. 2 tahun penuh. 2 tahun sempurna. Secara lafaz ini apa? Khobariyah. Tidak begini, Bu. Irdi'na auladahunna. Tidak begitu. Kalau irdi'na auladahunna, susuilah oleh kalian, anak kalian. Enggak. Allah itu santun. Menjaga perasaan wanita. Mereka itu menyusuinya 2 tahun. Oh, berarti ini perintah. Supaya para ibu yang melahirkan anaknya harus Menyusui selama yang disebut rodoh. Rodoh itu masa penyusuan. Nanti sedikit fikihnya ya. Bapak Ibu pernah dengar salah satu yang haram dinikah itu adalah sesusuan. saudara sesusuan. Sepersusuan. Seper ya. Sepersusuan itu berarti sama-sama disusui oleh ibu yang sama. Pernah dengar itu ya? Haram itu? Haram. Kalau apa? Kalau nikah. Kalau dalam masa penyusuan 2 tahun. Itu yang harus dipahami. Gini misalnya. Gini. Ibu punya anak. Anak ibu disusui oleh ibu yang lain. Si ibu yang menyusui itu juga menyusui anaknya. Berarti haram dinikah. Kalau laki-laki perempuan. Tapi kalau begini tidak haram. Ibu punya anak, yang menyusui anak ibu punya anak sudah 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun menyusui nggak? Enggak. Nah, anak ibu disusui oleh ibu ini. Boleh jadi. Boleh nggak dinikahkan? Boleh kalau gitu. Nah, itu mah tidak sepersusuan namanya. 2 tahun. Masanya itu. Udah 2 tahun. Itu penafsiran dari Ibnu Katsir. Jadi kalau sudah 2 tahun, lalu datang anak baru disusui oleh dia, anak yang sudah lebih 2 tahun dinikahkan, boleh. Yang haram itu bareng-bareng. Paham ya? Nah, dalilnya ini haulaini kamilaini. Kalau sekali aja Ustaz gimana? Kalau ibunya Walaupun sekali, kalau dalam masa yang 2 tahun sama. itu. Kalau masa yang sama. Tetap. Jadi si ibu selain nyusuin anaknya sendiri, ada anak lain menerima susu dari ibu itu, tetapi susunya dalam bentuk di botol. Sekarang kan lagi modal tuh. Ya. Masukin naon di koran ya. Ya. Nah itu gimana? Itu juga nggak boleh kan? Sama. Sama kan nggak boleh ya? Walaupun sudah, iya mah tidak langsung sudah dibotolin sama aja. Sumbernya. Ada Nah, itu ya. bang susu itu ya Ustaz, ada asinya. Di zaman Rasul ada Bang asi. sahabat, kalau tidak salah namanya Uqbah bin Amir ya. Jadi dia itu dan istrinya disusui oleh seorang wanita yang sama dalam masa yang sama. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana? Rasulullah jawabnya sederhana. Kaifa wa qad qila. Kalau sudah begitu gimana lagi? Maksudnya ya cerai aja. Iya. Cerai aja. Tidak tahu. Kalau tanpa diketahui ya, tidak berdosa. Kalau diketahui itu berdosa. Secara kesehatan ada efeknya nggak? Iya mungkin. Nah itu harus ke dokter itu ya. Belum pernah ada
kan belum pernah ada satu penyelidikan. Ya, coba Ada nanti. penyakit ini, ya kan? Punya apa itu belum pernah loh. Ya, hanya secara syariat pasti ada hikmahnya di sini. Ada hikmahnya. Adanya syariat. Sampai sana dulu 2 poin. Untuk selanjutnya barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Nanti untuk makna-makna amr ini ada 24 ya. Jadi nanti gini rumusnya. Tidak setiap perintah harus dikerjakan. Tidak setiap ada perintah di Quran itu harus dikerjakan. Ada makna lain di luar itu. Contohnya gini. Kunu kirodatan khasiin. Hendaklah kalian jadi kera yang hina. Gimana mengamalkan ayat itu? Oh, itu bukan bermakna wajib harus dikerjakan. Kaitannya dengan hukum, ketika ada perintah, hukumnya 3. Wajib, sunnah, mubah. 3 hukum itu. Tapi ketika Allah menggunakan fil amr, tidak semuanya bermakna 3 itu. Nah, apa saja maknanya? Nanti pertemuan berikut. Ada 24 di antara. Mun dibahas aja bisi budal tadi. Cukup ya. Itu dulu yang kita bahas, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.